Kenapa kok menunda beli rumah bisa rugi? Ya, kenapa ya teman-teman? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Enrico. Hari ini saya mau menanggapi pertanyaan dari Ibu Fitri yang ada di video saya kemarin. Nanti kalian bisa lihat di sini aja lah. Pertanyaan dari Bu Fitri mana? Nah, di sini nanti saya akan munculkan pertanyaan Bu Fitri ya. Hmm, dia bertanya apa? Bentar, saya lihat pertanyaannya. Ya, dia bertanya kenapa kok menunda beli rumah bisa rugi? Ya, kenapa ya teman-teman? Kok menunda beli rumah bisa rugi? Mungkin saya mulai dulu pengantar dari video saya yang sebelumnya mengenai kondisi harga minyak yang semakin hari semakin naik gara-gara ada invasi Rusia ke Ukraina. Memang sekarang ini lagi terlihat sekali bahwa akan terjadi inflasi besar-besaran di dunia. Jadi selain minyak pasti berpengaruh ke semua, dan untuk bahan bangunan ini juga sudah mulai naik semua teman-teman. Jadi kalau kalian punya kemampuan DP untuk membeli rumah, jangan sampai menunda. Karena nanti pasti akan rugi, terutama nanti setelah inflasi ini sudah berangsur-angsur dan harga semua bahan bangunan, harga kebutuhan hidup semua akan naik. Jadi kalian baru bisa menyadari, oh iya ternyata memang betul ya kalau menunda beli rumah itu bisa rugi. Jadi di video kali ini saya akan memberikan bukan cuma secara teorinya, tapi saya akan berikan hitung-hitungannya dengan nilai supaya kalian lebih jelas. Kalau hanya teorinya begini begitu mungkin hanya bisa dimengerti aja, tapi kalau dengan hitung-hitungan mungkin lebih ngeh lagi, lebih ngeh itu lebih paham gitulah, karena berhubungan dengan nilai. Ya, ini saya sudah buatkan sekilas coret-coretannya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ya, ini teman-teman. Ya, ini saya beri judul, Mengapa menunda membeli rumah dikatakan rugi? Kenapa ya? Ya, kita langsung ambil satu contoh kasus. Jika ada rumah yang sekarang ini harganya 800 juta, jika kalian mau beli pasti memerlukan DP. Kita omong aja 20% kurang lebih. Jadi DP yang diperlukan adalah 160 juta. Jadi saat ini kita harus mengeluarkan uang 160 juta untuk membeli rumah seharga 800 juta. Udah ya? Lanjut. Apa yang terjadi jika menunda 1 tahun? Harga rumah yang sama di setahun kemudian akan menjadi 920 juta. Ini kita asumsikan kenaikan rumah dalam setahun 15%, kenaikan properti ya. Ini saya ambil dari Google, coba kalian googling aja dah. Kira-kira berapa kenaikan harga properti normal dalam setahun? Itu kurang lebih 15%. Itu kondisi normal ya. Apalagi sekarang ada kondisi seperti saat ini, habis pandemi COVID, terus habis itu ada kenaikan harga minyak dan inflasi yang akan gila-gilaan. Mungkin kenaikan properti lebih dari 15% untuk tahun-tahun ke depan. Ini mungkin ya, hanya prediksi aja. Tapi kita ngomong ambil standar lah 15%. Jadi harga yang 800 juta sekarang, tahun depan bisa jadi 920, yaitu di plus 15%. Otomatis kalau harganya naik, DP-nya juga pasti naik. Jadi kalau 20% adalah 184 juta. Ya, berarti kenaikan berapa? Untuk DP-nya saja sudah jelas ada kenaikan 24 juta. Kalau rumahnya ada kenaikan 120 juta. Jadi dengan kenaikan dalam setahun rumah naik 120 juta, otomatis DP-nya kalian harus mengeluarkan lebih
24 juta. Jika menunda 1 tahun saja loh ini. Kalau mau 2 tahun, 3 tahun ditunda, ya hitung sendiri nanti. Jadi kenaikan DP yang diperlukan adalah 24 juta dalam setahun. Tapi ada yang bilang, tapi kalau menunda setahun kan 160 juta saya kan uangnya nggak saya bayarkan ke rumah, masih saya pegang. Ya contoh, bagaimana dengan uang DP yang tidak kita pakai untuk beli rumah yang nilainya tadi 160? Contoh lah, kita apakan? Deposito ya, misalnya deposito. Misalnya 160 juta masuk deposito. Kenapa kok kita bilang deposito? Karena sekarang deposito adalah instrumen investasi yang paling aman. Jika orang punya uang lebih, biasanya masuk ke deposito. Kalau masuk ke tabungan nggak ada artinya, sudah nggak ada penambahan sama sekali. Kalau deposito aman, penambahannya juga ada lah, masih ada penambahan, ada bunganya. Ini saya googling juga di tahun 2022, bunga deposito adalah 1,9% per tahun. Ini adalah bunga kotor, belum dipotong pajak dan lain-lain. Kita asumsikan setelah dipotong dan lain-lain, jadi 1,5% bersih setelah dipotong pajak, hanya senilai 2,4 juta per tahun. Jadi, kalau kita lihat tadi, menunda beli rumah dalam 1 tahun, kita memerlukan uang lebih banyak 24 juta untuk DP-nya. Sedangkan penambahan uang kita yang kita depositokan dalam setahun cuma 2,4 juta. Jadi, uang kita 160 juta, setahun kemudian cuma jadi 162 juta 400. Jadi dari mana? 160 ditambah 2,4. Jadi cuma jadi 162 juta 400. Sedangkan DP rumah yang harus kita bayarkan setahun kemudian adalah 184 juta. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 160 juta saat ini, tidak dibelikan rumah dan ditunda 1 tahun, tahun depan Anda tidak bisa beli rumah yang sama. Pasti beli rumahnya semakin kecil atau semakin minggir lagi. Karena DP-nya sudah naik, sedangkan uang kita kenaikannya cuma sedikit. Ya, secara hitung-hitungan gitu teman-teman. Jadi secara kesimpulan, kenaikan DP-nya adalah 24 juta, sedangkan kenaikan uang kita yang didepositokan cuma 2.400.000. Jadi kenaikan uang kita hanya 10% daripada kenaikan harga rumahnya, harga DP rumahnya. Jadi mungkin kalian sudah jelas, dengan harga rumah yang lain kalian bisa hitung sendiri dengan kurang lebih perkiraan seperti ini. Ya, screen. Oh ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mendengar pepatah ya, jangan menunda membeli rumah itu dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun itu pasti berlaku, karena kenaikan harga properti memang setiap tahun naik terus. Jadi jika kalian punya uang senilai 160 juta sesuai contoh itu, usahakan kalian segeralah cari rumah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Mengenai kemampuan membeli rumah, kalian bisa lihat video saya yang lain, ada juga itu cara ngitungnya gimana. Karena jika Anda menunda, tahun depan baru beli rumah, uang 160 juta kalian ini bisa dibelikan rumah di tipe yang lebih kecil daripada tahun ini. Atau di lokasi yang lebih pinggir daripada tahun ini. Ya, jadi secara gambaran itu hitung-hitungannya mungkin dengan nilai ini bisa membantu Anda untuk lebih memahami kenapa kok muncul istilah itu. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya subscribe channel Enrico Puri 88 supaya bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai properti terkini. Oke? Thank you teman-teman. Bye-bye.